adik-adik, shalom semuanya. Apa kabar nih semuanya adik-adik di sini? Pasti luar biasa ya. Nah, tadi kita sudah memuji, kita sudah memuliakan nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita, pikiran kita mau dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan ya. Kita mau mengenal lebih dalam lagi tentang firman Tuhan ya. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami masih boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami bersyukur saat ini kami boleh tubuh kami boleh sehat, boleh kuat. Kami boleh Tuhan kembali mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan firman yang akan kami dengar sebentar boleh menjadi kekuatan, boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ajar kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, di sini Cici punya 3 botol. Nah, Cici punya 3 botol yang berisikan air ya adik-adik ya. Warna airnya berbeda ya adik-adik ya. Coba adik-adik lihat. Ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam, ini warnanya putih. Nah adik-adik, dalam botol-botol ini, air-air di dalam botol ini melambangkan manusia ya. Adik-adik lihat, ini manusia kita dahulunya itu putih, bersih ya adik-adik ya. Tidak kotor, putih ya. Nah, lalu yang kedua adalah ini, iblis. Iblis ya. Kenapa warnanya hitam? Karena iblis penuh dengan dosa ya. Iblis penuh dengan dosa, penuh dengan tipu muslihat, penuh dengan perbuatan yang jahat, hatinya kotor ya. Jadi dilambangkan seperti air yang kotor ini ya adik-adik ya. Lalu di sini yang terakhir ada apa? Ada yang ketiga, menggambarkan, melambangkan hatinya Tuhan Yesus. Hati Tuhan Yesus putih, bersih ya. Tidak ada nodanya, tidak ada kotornya, tidak bercela ya adik-adik ya. Kita tahu kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Nah adik-adik, Cici mau menjelaskan. Dahulu manusia itu diciptakan Tuhan bersih, putih, tidak berdosa. Nah, tapi datanglah iblis. Iblis ini datang dengan tipu dayanya. Iblis menghasut manusia untuk berbuat dosa. Adik-adik tahu gak dosa itu apa sih? Dosa itu adalah ketidaktaatan manusia kepada Tuhan. Pemberontakan dan pelanggaran manusia kepada Allah. Nah, dosa-dosa ini ya. Jadi kan waktu itu adik-adik ingat tidak? Di Taman Eden, Tuhan Yesus menaruh manusia di Taman Eden. Lalu ia menyuruh manusia itu, Adam dan Hawa, untuk tidak boleh memakan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah adik-adik, tapi karena tipu daya iblis ya, karena iblis menggoda Hawa ya, bilang, udah gak apa-apa makan aja, nanti kamu bisa tahu yang baik dan yang jahat seperti Allah. Ya, akhirnya manusia tergoda dan jatuh di dalam dosa. Jatuh di dalam dosa. Karena itu manusia akhirnya kehilangan kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, coba siapa yang di sini yang tidak pernah berbuat dosa? Ada tidak? Coba angkat tangannya. Oh, saya tidak pernah berbuat dosa, Ci. Hati-hati ya adik-adik ya. Kita semua pasti punya dosa karena Adam dan Hawa sudah jatuh ke dalam dosa ya.
Nah, adik-adik kalau bilang saya tidak berdosa, itu namanya berbohong. Ya. Coba. Wah. Berbohong. Apalagi dosa lagi yang lainnya? Mencuri. Apalagi? Tidak dengar-dengaran sama orang tua. Apalagi? Sombong. Apalagi? Musuhan. Berkelahi. Wah, adik-adik, coba adik-adik lihat. Hati manusia makin lama semakin kotor. Ya, kalau kita lama dekat-dekat dengan dosa, kalau kita dekat-dekat dengan iblis, lama-lama hati kita bisa jadi seperti iblis ya. Hati kita menjadi kotor. Coba kita lihat, Tuhan Yesus bisa tidak berdosa ya. Adik-adik ingat tentang Tuhan Yesus dicobai setelah 40 hari 40 malam berpuasa? Ayo, ada yang ingat tidak? Tuhan Yesus dicobai ya. Iblis juga menggoda Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus berbuat dosa. Apa ayo dosanya? Iya betul, karena Tuhan Yesus saat itu lapar, iblis bilang, coba ubah ini batu menjadi roti untuk kamu makan. Tapi Tuhan Yesus tergoda tidak? Tuhan Yesus tidak berdosa. Ya. Lalu apa lagi? Kata iblis, jatuhkan dirimu dari bubungan bait Allah. Tuhan Yesus mendengarkan iblis tidak? Tidak. Tuhan Yesus tidak berbuat dosa. Apalagi iblis menyeru Tuhan Yesus menyembah kepada iblis. Tapi apa? Tuhan Yesus tidak menyembah iblis. Wah, coba kita taruh. Nggak mempan. Tipu daya muslihat iblis tidak mempan sama Tuhan Yesus. Ya adik-adik ya. Tapi hidup kita kalau dekat-dekat dengan iblis, lama-lama menjadi kotor. Ya, lama-lama kita menjadi seperti iblis. Ya, perbuatan kita seperti iblis. Tapi adik-adik tahu tidak? Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang sangat sayang kepada kita. Ya, bahkan Dia rela turun ke dunia untuk menebus dosa kita. Kalau adik-adik berbuat dosa, kita mau sadari ya, kita mau undang Tuhan masuk ke dalam hati kita. Kita minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan ampuni saya sudah berbuat dosa. Saya sudah melakukan hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau hidup kita dipenuhi dengan Tuhan Yesus, kalau Tuhan Yesus masuk ke dalam hidup kita, apa yang terjadi adik-adik? Dosa kita dihapuskan. Ya. Dosa kita dibersihkan oleh Tuhan Yesus. Dosa kita diampuni, ya. Nah, adik-adik, kalau kita mau hidup bersih, hidup seperti Tuhan Yesus, berarti harus apa? Harus dekat-dekat dengan Tuhan Yesus ya. Tidak boleh dekat-dekat dengan dosa. Kita harus menjauhi dosa. Caranya apa menjauhi dosa? Bagaimana sih caranya menjauhi dosa? Caranya dekat, erat dengan Tuhan. Ya, selalu bersekutu dengan Tuhan Yesus. Andalkan Tuhan Yesus ya. Kalau ada iblis yang mau mengganggu kita, udah kamu nyontek aja. Wah, gak mempan. Lama-lama iblisnya mati. Tidak ada lagi tipu dayanya. Iblis yang berhasil mengganggu kita. Oke? Nah, adik-adik, kakak sampai di sini firman Tuhan yang boleh Cici sampaikan. Cici mau memberikan satu ayat Alkitab ya, ayat hafalan. Coba kita mau baca sama-sama. Kita buka Alkitab sama-sama di 1 Yohanes 1 ayat 9. Yuk. Udah dibuka semuanya Alkitabnya? Udah dapat? Kalau udah katakan amin. Oke, yuk. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita,
maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya, kita punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang mau rela datang ke dunia untuk menebus dosa Cici juga dosa adik-adik ya. Yuk semua adik-adik, kita mau berdoa, kita mau minta pimpinan Tuhan, kita mau minta ampun sama Tuhan kalau kita saat ini sedang berdosa, kita saat ini sedang bermusuhan. Tadi pagi kita marah-marah sama papa mama, kita tidak dengar-dengaran. Yuk adik-adik, kita mau mengakui dosa kita mau minta pimpinan Tuhan untuk Tuhan masuk ke dalam hati kita supaya kita boleh disucikan. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur kami punya Tuhan, kami punya Allah yang luar biasa mengasihi kami, yang rela memberikan anaknya untuk menebus dosa kami semua. Tuhan Yesus, ampuni kami kalau kami melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan hati-Mu, kalau kami melakukan dosa yang melanggar perintah Tuhan. Tuhan, ajar kami untuk selalu dekat dengan Tuhan, supaya iblis, supaya dosa tidak dekat-dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati juga orang tua kami, Tuhan yang memberkati juga saudara-saudara kami, kakak adik kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Sekolah kami, masa depan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.